Kembali lagi dengan The Core Channel pada konten kupas tuntas materi matematika dengan pembahasan jenis segitiga berdasarkan sisi, sudut, dan macam-macam garis. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku seluruh Indonesia? Pada video kali ini, di channel ini, kita akan coba bahas materi yang berkaitan dengan segitiga di kelas 7. Oke, bagaimana bentuk materinya? Kita langsung saja menuju pembahasannya, nak. A few moments later. Oke, coba kita lihat ya, nak, pembahasan mengenai segitiga di kelas 7. Apa sih yang dimaksud dengan segitiga dan jenis dan sifatnya seperti apa? Oke, coba kita lihat ya, nak. Oke, coba kita lihat. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini terdapat sebuah segitiga ya. Nah, jadi pengertian segitiga itu sendiri adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut ya. Itulah pengertian dari segitiga. Nah, coba kita lihat keliling segitiga. Keliling segitiga itu cukup kita jumlahkan sisi-sisinya saja ya. Nah, kemudian luas segitiga tentunya anak-anakku sudah tahu ya ketika belajar di MI atau di SD bahwasanya luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi alasnya, biasanya bagian bawah. Tingginya tinggal kita tarik garis ya. Kalau di sini berarti kita tarik garis dari titik R ini, kita tarik garis sehingga dapatlah kita tinggi ya. Oke, coba kita lihat apa saja sih sifat-sifat dari segitiga itu sendiri ya. Oke, yang pertama pastinya sifat segitiga itu ketika sudut-sudutnya dijumlahkan itu harus sama dengan 180 derajat ya, nak. Oke, lalu yang kedua, jumlah dua sisi selalu lebih panjang dari sisi yang ketiga. Nah, jadi untuk melukis segitiga itu diwajibkan jumlah dua sisinya harus lebih panjang dari sisi yang ketiga ya. Atau biasa kalau misalkan A, B, dan C itu merupakan sisi-sisi dari segitiga, maka berlaku A ditambah B ya itu harus lebih dari C, dan A ditambah C itu harus lebih dari B, dan B ditambah C harus lebih dari A. Nah, ini maksudnya adalah apabila jumlah dari dua sisi itu harus lebih panjang dari sisi yang ketiga ya, nak. Oke, kita lanjut ya. Sudut terbesar menghadap sisi terpanjang dan sudut terkecil menghadap sisi terpendek. Oke, jadi misalkan salah satu sudutnya itu paling besar, maka sisi di depan sudut tersebut itu merupakan sisi yang paling panjang. Dan sebaliknya, jika sudut tersebut paling kecil, maka sisi di depan sudut tersebut merupakan sisi yang paling kecil. Oke, sifat yang terakhir ya. Besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah sudut dalam yang bukan pelurusnya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai jenis-jenis sudut ya. Nah, coba kita latihan soal ya, nak. Oke, coba kita lihat. Nah, coba kita jawab ya soal berikut. Nah, ini lebih ke sifat yang keempat ya, nak, yaitu besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah sudut dalam yang bukan pelurusnya. Nah, ini kan sebelumnya kita udah pelajari ya, ini namanya pelurus ya, ini namanya pelurus. Nah, jadi jumlah sudut A ditambah sudut B itu harus sama dengan besar sudut di luar segitiganya, yaitu berarti di sini adalah 115 derajat. Ya, di sini kita ketahui bahwasanya sudut A itu 35 derajat. Nah, sementara sudut B-nya kita belum tahu, sama dengan 115 derajat. Berarti sudut B itu sama dengan 115 derajat dikurang 35 derajat. Nah, berarti sudut B itu sama dengan berapa, nak? 80 derajat ya. Berarti sudut B itu besarnya adalah 80 derajat. Nah, ini merupakan aplikasi dari sifat segitiga yang keempat, yaitu besar sudut luar segitiga
itu sama dengan jumlah sudut dalam yang bukan pelurusnya. Oke, mudah ya nak. Kita next ya. Kita next yaitu mengenai jenis segitiga. Oke. Oke, kita lanjut ya nak. Kita lanjut. Coba kita perhatikan ya gambar berikut. Diingatkan lagi bahwasanya segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Oke, coba kita bahas ya. Oke, jenis segitiga berdasarkan sisinya nak. Nah, jenis segitiga berdasarkan sisinya. Yang pertama segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki, kurang lebih gambarnya seperti gambar tersebut ya. Jadi apa sih maksud dengan segitiga sama kaki? Segitiga yang 2 sisinya sama panjang. Nah, lihat ada tanda garis ya, itu mengartikan bahwasanya 2 sisi tersebut besarnya sama panjang. Selain besarnya sama panjang, sudut-sudut di kaki tersebut juga besarnya sama ya. Nah, itu kenapa dinamakan segitiga sama kaki. Oke, ini yang pertama ya. Kita lanjut. Yang kedua, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ya, otomatis berarti segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Nah, sudah dipastikan bahwa ketiga sisinya besarnya sama panjang. Nah, tadi sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa jumlah sudut di dalam segitiga adalah 180 derajat. Nah, maka dari itu di segitiga sama sisi, karena selain ketiga sisinya sama panjang pun juga besar sudutnya akan sama besar ya. Nah, tinggal 180 dibagi 3 sudut ya. 180 dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Nah, otomatis besaran sudut masing-masing segitiga di dalam segitiga sama sisi itu adalah 60 derajat. Oke, kita menuju jenis segitiga berdasarkan sisi yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah segitiga sembarang ya. Jadi otomatis segitiga sembarang kalau dilihat dari gambar, dari garis-garis yang ditandai tersebut, bahwasanya segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang ya. Jadi ketiga sisinya itu ukurannya tidak sama ya nak, dinamakan segitiga sembarang. Oke, cukup mudah ya nak. Nah, sekali lagi jika dirasa terlalu cepat penjelasan video ini, silakan diputar ulang secara pelan-pelan agar dapat dipahami secara utuh dan komplit. Oke, kita menuju pembahasan segitiga yang lainnya ya. Tapi sebelum itu kita cek dulu iklan yang mau lewat berikut ini. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari Decode Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kita lanjut ya nak. Kita masuk ke pembahasan yang kedua. Kalau sebelumnya itu kita sudah mengelompokkan jenis segitiga berdasarkan sisi. Nah, untuk yang kedua ini kita kelompokkan jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Nah, apa saja sih jenis-jenis segitiga berdasarkan sudutnya? Coba kita perhatikan gambar berikut ya nak. Oke, coba kita ingatkan kembali ya, pengertian segitiga itu adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut ya. Oke, coba kita lihat ya, jenis segitiga berdasarkan sudutnya itu apa aja sih? Nah, yang pertama segitiga lancip. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini ya nak. Nah, jadi pengertian segitiga lancip itu adalah segitiga yang semua sudutnya lancip ya, atau kurang dari 90 derajat ya. Sekali lagi, segitiga lancip itu adalah segitiga yang semua sudutnya lancip atau kurang dari 90 derajat. Nah, coba kita cek ketiga sudut dari gambar tersebut. Itu semuanya kurang dari 90 derajat. Oke, kita lanjut ke jenis segitiga berdasarkan sudutnya yang kedua ya. Oke, yang kedua yaitu segitiga siku-siku. Nah, pastinya kalian sudah tahu ya mengenai segitiga siku-siku. Contoh dari gambarnya. Nah, jadi segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku atau sama dengan 90 derajat. Nah, jadi
kalau segitiga siku-siku syaratnya cukup salah satu sudutnya dari ketiga sudut itu sama dengan 90 derajat. Cukup salah satu sudutnya ya. Jadi kalau misalkan salah satu sudutnya udah 90 derajat berarti sudah dikatakan bahwasanya segitiga siku-siku ya. Oke, yang ketiga nak, terakhir yaitu segitiga tumpul ya. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, apa sih pengertian segitiga tumpul? Segitiga yang salah satu sudutnya tumpul atau lebih dari 90 derajat. Nah, kalau dari gambar tersebut kita cek, nah, kita lihat baik-baik bahwasanya ada salah satu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat, yaitu kalau kita lihat adalah 96 derajat ya di gambar tersebut, dan sisanya itu di bawah 90 derajat. Nah, jadi sekali lagi kalau segitiga tumpul itu cukup salah satu sudutnya tumpul ya, dan dua sudut yang lain itu biasanya kurang dari 90 derajat. Nah, oke, ini pengelompokan segitiga berdasarkan sudutnya. Oke, Bapak yakin kalian jadi lebih jauh memahami mengenai jenis-jenis segitiga. Oke, kita lanjut ya nak. Oke, kita lihat yang ketiga apa sih? Yang ketiga itu adalah macam-macam garis pada segitiga ya nak. Oke, coba kita lihat ya. Apa sih macam-macam garis pada segitiga? Oke, coba kita lihat anak. Nah, sekali lagi diingatkan bahwasanya segitiga itu adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut ya. Oke, coba kita lihat ya macam-macam garis pada segitiga. Yang pertama yaitu garis tinggi. Nah, coba kita lihat apa sih yang dimaksud dengan garis tinggi ya. Jadi kalau dilihat dari gambar tersebut yaitu segitiga ABC, bahwasanya garis tinggi itu adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut. Berarti di sini titik sudut C ya, kita tarik sehingga segitiganya tegak lurus terhadap sisi di hadapannya ya. Jadi CD ini tegak lurus jadinya ya, sehingga ADC itu membentuk segitiga siku-siku, dan CDB pun juga membentuk segitiga siku-siku. Itu dinamakan adalah garis tinggi. Oke, kita lanjut ke macam-macam garis yang kedua pada segitiga ya nak. Oke, yang kedua itu adalah garis bagi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan garis bagi? Kita lihat berdasarkan gambar tersebut, sama-sama ditarik ya dari titik sudut segitiga dan membagi sudut menjadi 2 sama besar. Nah, jadi akibat dari garis bagi ini menyebabkan sudut ACD dan DCB itu membagi 2 sama besar. Jadi kalau misalkan ACD-nya 30 derajat, nah maka DCB-nya juga 30 derajat. Jadi membagi sudutnya sama besar ya, itulah garis bagi. Oke, coba kita next ya. Yang ketiga itu adalah garis berat. Garis berat kita lihat dari gambar ya, bahwa garis berat itu adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga, berarti kita tarik dari titik sudut C ya, dan membagi sisi di hadapannya menjadi 2 bagian sama panjang. Nah, berbeda dengan sebelumnya ya. Jadi garis berat ini apabila ditarik dari titik sudut C sehingga membagi sisi di hadapan menjadi 2 bagian sama panjang, berarti panjang AD itu otomatis akan sama dengan panjang DC akibat dari garis berat ini ya. Jadi misalkan panjang AD-nya 5, maka panjang DC-nya pun 5 ya. Itu akibat dari garis berat. Oke, yang terakhir yaitu garis sumbu ya nak. Garis sumbu coba kita lihat gambarnya. Nah, kalau misalkan dari gambar tersebut kita bisa simpulkan bahwasanya garis yang membagi sisi-sisi segitiga menjadi 2 bagian sama panjang ya, otomatis AD dan DB panjangnya akan sama dan tegak lurus pada sisi tersebut. Selain membagi sisinya sama panjang juga tegak lurus nak, yaitu ADE dan EDB itu akan tegak lurus. Oke, nah inilah macam-macam garis pada segitiga ya nak. Oke, kita sudah banyak membahas dari
jenis segitiga berdasarkan sisinya yang pertama, kemudian yang kedua jenis segitiga berdasarkan sudutnya, dan terakhir kita sudah membahas macam-macam garis pada segitiga. Oke, mungkin cukup ya pembahasan materi pada sesi kali ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silakan di-share pada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silakan tekan tombol like-nya. Jika ada saran materi berikutnya, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan didik ya nak. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya ya. Dadah.